warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ulfi Hazmi Yusril dengan NPM 24051700193. Saya akan menjelaskan bukti transaksi cek. Nah, apa itu bukti transaksi cek dan apa saja fungsinya dan siapa saja yang menerima cek asli dan cek salinan? Check it out. Nah, apa itu bukti transaksi cek? Bukti transaksi cek adalah surat perintah pembayaran secara tertulis yang dikeluarkan oleh si penarik kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada si penerima. Nah, bukti fisik cek beserta catatan di buku cek atau bukti rekonsiliasi bank itu merupakan bukti yang sah bahwa sudah terjadi transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Selanjutnya apa saja fungsi cek? Nah, adapun fungsi cek itu yang pertama itu sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai bukti transaksi, yang ketiga itu sebagai alat rekonsiliasi keuangan. Selanjutnya, siapa aja sih penerima cek asli dan cek salinan? Yang pertama, cek asli. Cek asli biasanya diserahkan kepada si penerima yang kemudian membawa cek asli tersebut ke bank untuk dicairkan. Selain itu, cek asli ini diperlukan karena merupakan dokumen resmi yang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak bank sebelum dana ditransferkan. Yang kedua, cek salinan. Cek salinan seringkali disimpan oleh pihak yang mengeluarkan cek sebagai arsip untuk keperluan pembukuan dan dokumentasi transaksi. Selain itu, bank juga mencatat transaksi tersebut dan terkadang membuat salinan untuk catatan internalnya. Secara keseluruhan, penggunaan cek dalam transaksi bukan hanya sebagai alat pembayaran, melainkan juga sebagai instrumen bukti yang penting dalam pencatatan dan rekonsiliasi keuangan. Nah, ini adalah salah satu contoh cek atau bilet giro mandiri. Baiklah, sekian penjelasan tentang bukti transaksi cek oleh saya, dan akan dilanjutkan bukti transaksi lainnya kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahmawati. Saya akan menjelaskan terkait dengan kwitansi. Contoh seperti ini. Pernah tidak kalian beli kacamata di optik, lalu pihak optik memberikan kalian bukti transaksi? Nah, bukti transaksi ini disebut sebagai kwitansi. Lalu apa sih kwitansi itu? Kwitansi itu adalah surat cinta. Surat cinta dari penerima uang kepada pembayar. Isinya terkait bahwa pembayar sudah lunas membayar sesuatu. Lalu biasanya kwitansi berisi tanggal, jumlah uang, nama penerima, dan juga tanda tangan dia resmi. Nah, ini adalah contoh gambar kwitansi yang telah saya gambar. Selembaran bukti terbagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Kedua pihak memperoleh bagian dari pembayaran ini, penjual dan kiri untuk pembeli. Kwitansi sendiri memiliki dua rangkap, dengan bagian atas asli untuk pembayar dan bagian bawah atau file untuk penerima uang. Kedua belah pihak mencantumkan informasi lengkap mengenai produk, jumlah uang yang harus dibayarkan, alamat serta tanggal pembelian, dan nama beserta tanda tangan penjual sebagai bukti valid bahwa kedua belah pihak telah menyelesaikan transaksi pembayaran. Lalu, buat apa sih kwitansi itu? Kwitansi itu berguna untuk sebagai bukti pembayaran. Lalu, kwitansi itu dibuat oleh yang menerima uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Dwi Mulyana. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, kelas D2 Akuntansi semester 2. Nah,
Pada video ini, saya akan menjelaskan apa sih itu nota kontan, serta apa fungsi nota kontan, dan siapa pembuat nota kontan, serta nota kontan yang asli untuk siapa, serta kopiannya itu untuk siapa. Nah, berikut video penjelasannya. Nah, pertama, kita akan membahas apa sih itu nota kontan. Nah, nota kontan adalah bukti transaksi pembelian secara tunai yang dibuat oleh penjual dan akan diberikan kepada pembeli. Selanjutnya, apa sih fungsi nota kontan? Fungsi nota kontan adalah sebagai bukti transaksi atau dokumen pendukung dalam pencatatan keuangan. Nah, selanjutnya, siapa sih pembuat nota kontan ini? Nah, nota kontan dibuat oleh penjual dan akan diberikan kepada pembeli. Nah, nota kontan ini biasanya dibuat minimal rangkap 2. Lembar pertama itu biasanya berwarna putih dan lembar keduanya itu biasa warna-warni, yaitu seperti warna kuning, hijau, ataupun biru. Nah, lembar berwarna putih tadi merupakan lembar asli seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh nota kontan. Nah, lembar yang asli ini akan diberikan kepada pembeli. Sedangkan lembar yang berwarna-warni tadi seperti warna merah, hijau, ataupun biru tadi itu merupakan lembar kopiannya yang akan disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksi tertinggal. Nah, ini merupakan nota kontan yang saya buat. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu bagian-bagian pada nota kontan. Sebagai berikut. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang nota kontan. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdanora Ajira Polem dengan NPM 2405170180 dari kelas 2D Akuntansi, program studi akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu bukti transaksi, yaitu memo. Memo merupakan bentuk komunikasi tertulis yang bersifat singkat, padat, dan jelas yang digunakan dalam lingkungan kerja atau organisasi untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau pengingat secara internal. Adapun fungsi dari memo yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua untuk menyampaikan instruksi, yang ketiga sebagai pengingat, dan yang keempat dokumentasi internal. Memo biasanya dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Adapun pihak yang menerima lembar asli dari memo yaitu pihak utama yang menerima memo. Misalnya karyawan tertentu, divisi tertentu, atau atasan atau bawahan yang dituju dalam sebuah organisasi. Sedangkan pihak yang menerima lembar kopian biasanya adalah pihak lain yang berkepentingan, misalnya manajer lain, sekretaris, atau bagian arsip untuk dokumentasi. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh personalia untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Misajin Sregar. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya berasal dari kelas D2 Akuntansi dan sekarang saya menginjak semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian nota debit. Nota debit yaitu dokumen yang digunakan oleh pembeli untuk memberitahukan kepada pemasok atau penjual bahwa akun mereka telah didebit atau dikurangi karena suatu alasan tertentu, seperti retur barang ataupun koreksi faktur. Yang kedua ada fungsi nota debit yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai koreksi faktur jika ada kesalahan harga atau jumlah barang yang tercatat di faktur sebelumnya. Yang kedua ada sebagai alat komunikasi bisnis antara penjual dan pembeli dalam hal penyesuaian transaksi. Dan yang ketiga ada sebagai bukti pengembalian barang bahwa barang yang diterima itu rusak ataupun cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketiga itu siapa yang membuat nota debit. Nota debit biasanya dibuat oleh pembeli atau pihak yang menerima barang atau jasa. Dalam beberapa kasus ini bisa juga dibuat oleh bagian keuangan ataupun akuntansi perusahaan yang melakukan koreksi dalam transaksi tertentu.
Dan yang keempat, lembar aslinya untuk siapa? Lembar asli nota debit diberikan oleh penjual atau pemasok sebagai pemberitahuan bahwa akun mereka telah didebit. Dan yang terakhir, lembar kopiannya untuk siapa? Lembar kopian disimpan oleh pembeli untuk sebagai arsip ataupun bukti pencatatan dalam laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.